Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan rekor tingginya suhu yang menyebabkan gelombang panas di sebagian besar wilayah Amerika Serikat, termasuk di pantai timur. Teriknya suhu ini berbahaya dan jumlah warga yang datang ke ruang gawat darurat di New York dan New Jersey melonjak 800% selama pekan lalu. Lebih dari 120 juta warga Amerika berada di wilayah peringatan bahaya panas, dengan sebagian koridor Washington DC ke New York dilanda suhu ekstrim. Suhu di kota Washington dan Philadelphia tercatat mencapai 38 derajat Celcius. Dekat Pittsburgh, Dinas Pemadam Kebakaran setempat meminta donasi air saat mereka harus bertugas di tengah teriknya suhu yang bisa mengakibatkan dehidrasi. Di kota New York, ratusan warga memenuhi pantai setempat untuk berendam di laut ataupun berselancar. Teriknya suhu telah memicu badai di wilayah tengah Amerika Serikat. Puluhan rumah dan tempat usaha di Rock Valley, Iowa terendam banjir setelah hujan lebat mengakibatkan bobolnya tanggul. Regu penyelamat menggunakan perahu dan helikopter untuk mengevakuasi warga di wilayah utara Sioux City. Gubernur Iowa menetapkan lebih dari 20 county atau setingkat kabupaten sebagai wilayah bencana. Perakiraan cuaca menunjukkan suhu panas ekstrim bergerak ke bagian selatan Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang dan diperkirakan akan memicu lebih banyak badai. Saudara, Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menandatangani perjanjian yang menurut mereka berisi klausul pertahanan bersama. Amerika Serikat dan sekutunya mengkritik perkembangan ini dan mengatakan hubungan tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian global. Tidak banyak negara yang memberikan sambutan seperti ini kepada Vladimir Putin. Suasana meriah di lapangan Kim Il-sung saat Presiden Rusia mengunjungi Korea Utara untuk pertama kalinya dalam 24 tahun. Hubungan kedua negara semakin erat setelah Korea Utara mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah perang yang membuat Putin dijauhi banyak negara lain. Mereka bertemu 4 mata selama 2 jam. Setelah itu, kedua pria tersebut menandatangani perjanjian untuk saling membela jika diserang. Сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. 우리 두 나라 사이의 관계는 동맹 관계라는 새로운 높은 수준에 올라섰으며 이로하여 조선민주주의인민공화국과 러시아 연방의 공동利益에 부합되게 지역 Penandatanganan perjanjian pertahanan bersama ini mengejutkan banyak pengamat. Kim Jong-un has been able to extract more concessions than we thought he would be able to from his support to Russia's invasion of Ukraine. Sementara bagi Rusia, ini jadi kesempatan mencari pasokan militer bagi perang Ukraina yang berkepanjangan. 앞으로 우크라이나 전쟁이 어떤 형태로든지 좀 정리가 되면 과연 이 수준의 국력 간의 협력이 이루어질 것인가에 대한 상당한 의구심이 듭니다. Meski Putin dan Kim berusaha menghidupkan kembali hubungan era Soviet, tidak semua analis yakin bahwa hal itu akan mudah, mengingat hubungan tersebut telah lama mengalami pasang surut. Clearly it's an important development, but I think we would need to see this relationship to continue on a strong footing for a number of years before saying that there has been a definite change in the relationship between the two countries. Sebelum meninggalkan Pyongyang, Putin memberi Kim sebuah limusin mewah Rusia, bahkan mengajaknya berkeliling halaman istana. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Beralih ke banyak kota besar Amerika yang menghadapi keterbatasan perumahan terjangkau untuk mengatasi masalah tunawisma. Salah satu solusi belakangan digalakkan oleh sejumlah negara bagian, termasuk Arizona, California, dan Georgia, yakni membangun perumahan sementara bagi para tunawisma dengan memanfaatkan bekas kontainer kapal. Kompleks perumahan di kota Atlanta, negara bagian Georgia ini, dulunya adalah lapangan parkir yang lahannya milik pemerintah kota. Perhatikan tempat tinggal yang dibangun di sini. Semuanya terbuat dari kontainer kapal kargo yang kemudian dimodifikasi untuk hunian dan kini menjadi tempat penampungan tunawisma bernama The Melody. People who are here can be here as long as they need to be. There is no exit time for them. Some people's barriers are so high that they might need
assistance forever, but we already have some people who are already planning on I want to get a job and I want to go out. So our role at the Melody is case by case to make sure that we're helping people achieve those goals. Cynthia, usia 61 tahun, adalah salah satu penghuni The Melody. Ia adalah seorang mantan juru masak yang mengalami ketunawismaan kronis. Just getting a peace of mind. That's it. Just a peace of mind. You think better when you stable. Guna memfasilitasi pencarian pekerjaan, perumahan tunawisma dari kontainer kapal ini terletak dekat sebuah stasiun kereta bawah tanah. Our job is to investigate and connect them to those resources. And if it's anything, if it's anything that we can't provide here, then we work with a network of nonprofits. Partners for Home, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan mengakhiri ketunawismaan, mengatakan bahwa jumlah warga tunawisma di Atlanta meningkat 30% dari 2022 ke 2023. Demikian laporan tim VOA. Saudara, kuliner Indonesia termasuk produk ekonomi kreatif yang sering digunakan untuk mempromosikan tanah air di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat. Salah satunya lewat sebuah restoran baru di Queens, New York, yang memperkenalkan beragam jenis makanan Indonesia dan juga Malaysia kepada warga setempat. Berangkat dari kecintaan Joanna Cravinho terhadap Indonesia dan berbekal pengalamannya mengelola bisnis catering di Surabaya selama 21 tahun, ia merintis bisnis restoran awal tahun ini. Cuisine is of course one of the best way to connect. So the key here is the connection. On the opening of this very nice restaurant, I think the name that you chose, Batik, is a testament of your spirit, your attachment to our home country of both Malaysia and Indonesia. Bersama Maria Cynthia Dewi, dua bersaudara ini memperkenalkan kuliner Indonesia serta kuliner Malaysia di Batik Restoran yang terletak di Rego Park, New York. Di daerah sini banyak orang European, banyak orang Russian. Mereka masih nggak tahu makanan Indonesia. Mostly they only know Malaysian, but they know Bali. But they don't know Indonesia. Namun menurut Joanna, makanan Indonesia lebih banyak dipesan oleh warga Amerika yang ingin mencoba. It's pretty good. It's more diverse now. Have more choices. Beberapa pejabat negara dari Indonesia juga sempat mampir ke Batik Restoran. Kita ingin diaspora kita aktif mempromosikan produk ekonomi kreatif terbaik kita, yaitu kuliner Indonesia. Dan kita harapkan nanti juga bisa bekerja sama untuk mempromosikan destinasi wisata di Indonesia. Mendapatkan ulasan bagus dari pelanggan menjadi salah satu target dari Batik Restoran. Kita train, kita punya server sebaik-baiknya, kita punya chef sebaik-baiknya, bahwa kita bagaimanapun di Amerika adalah customer is number one. Dari Rego Park, New York, Naratama, Nia Iman Santoso, VOA. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadik kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Post TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Post Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Post Radar Bali, lugas dan tuntas. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada
terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan ratusan ribu warga Palestina di Rafah kembali mengungsi setelah Israel mengeluarkan perintah baru untuk melakukan evakuasi. Lebih dari 300 ribu warga dilaporkan sedang meninggalkan Rafah, dibayangi oleh potensi serangan besar-besaran Israel. Ribuan keluarga di Rafah mengemasi barang-barang mereka dan banyak di antaranya telah mengungsi berkali-kali. Pasukan pertahanan Israel IDF memerintahkan warga di Rafah untuk segera mengungsi ke wilayah yang lebih aman yang berjarak sekitar 6 km saat mereka bersiap melakukan operasi darat yang lebih luas. Tapi menurut sejumlah lembaga bantuan, wilayah itu juga sudah terlalu padat dengan pengungsi. Sementara kota Rafah sendiri telah menampung lebih dari 1,4 juta warga Palestina yang mengungsi dari wilayah-wilayah lain di jalur Gaza. Sedikitnya 18 warga Palestina tewas hari Sabtu akibat serangan udara dan artileri Israel di kawasan permukiman di Rafah Timur dan Barat, menurut rumah sakit setempat. Belum ada jadwal pasti mengenai kemungkinan operasi darat Israel, tapi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan mereka akan memperluas operasinya di Rafah. Presiden Joe Biden telah memerintahkan penghentian pengiriman beberapa jenis senjata ke Israel dan memperingatkan Amerika Serikat tidak akan menyediakan senjata penyerang bila Israel melancarkan serangan berskala besar di Rafah. Saudara, Majelis Umum PBB hari Jumat mendukung upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB dan mengadopsi resolusi dengan 143 negara mendukung dan 9 menentang, termasuk Amerika Serikat dan Israel. Resolusi ini merekomendasikan Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan keanggotaan Palestina. Dalam sidang Jumat, Majelis Umum PBB meloloskan resolusi yang merekomendasikan Palestina untuk jadi negara anggotanya. In favor 143, against 9, abstentions 25. Palestina yang berstatus sebagai pengamat permanen non-anggota sejak 2012 menyambut baik resolusi Majelis Umum ini. A yes vote is a vote for Palestinian existence. It is not against any state, but it is against the attempts to deprive us of our state. Namun ini mendapat respon keras dari Israel. You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing, shredding the UN Charter. Shame on you. Resolusi Majelis Umum PBB tidak otomatis menjadikan Palestina sebagai negara anggota, karena perlu persetujuan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB pada April lalu juga gagal menyepakati resolusi serupa akibat veto dari Amerika Serikat. Amerika Serikat menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara, namun tidak melalui resolusi PBB. AS menegaskan tetap mendukung kenegaraan Palestina. Our vote does not reflect opposition to Palestinian statehood. We have been very clear that we support it and seek to advance it meaningfully. Instead, it is an acknowledgement that statehood will come only from a process that involves direct negotiations between the parties. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan Randy Wicaksana, VOA. Beralih ke peternakan sapi yang sering mendapatkan sorotan dari aktivis lingkungan karena metana yang dihasilkan menjadi salah satu sumber terbesar gas rumah kaca. Tapi di Texas, sejumlah peternak berupaya menggalakkan peternakan yang lebih ramah lingkungan dengan pendekatan regeneratif. Konsumsi daging sapi sudah menjadi tradisi di Texas, negara bagian yang identik dengan peternakan dan cowboy. What happens when people are sick or people are hurt or someone passes away in the family? What do? Across any culture, right? We eat, we share food.
Sejumlah peternak sapi di Texas kini kembali ke sistem beternak regeneratif. Yang dilakukan adalah mengembalakan sapi di padang rumput di area mereka sendiri. People say cows are bad, right? Well, they're absolutely correct that cattle raised the way that we've been raising them the last 100 years is terrible for the environment. Hobbs adalah pemilik peternakan Fire and Salt di bagian timur Texas. Ia dulunya beternak sapi di Oregon di pantai barat Amerika. Dengan metode regeneratif, setiap hari sapi dibawanya ke lokasi yang berbeda. By moving the cattle the way that I do, we graze virtually all the forage off, and then we have these great long rest periods where the grass grows and it's feeding the soil biology. Metode yang sama diterapkan di G-Bar-C Ranch, sebuah peternakan di Texas Utara, seluas sekitar 1.200 hektar. The cattle graze across the landscape. They invigorate the grasses to produce more biomass. In turn, those grasses sequester carbon into the soil to be locked permanently into the soil. Menurut Meredith, ia terilhami untuk memulai peternakan ramah lingkungan ini demi masa depan putranya. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke bisnis penyewaan mobil limusin milik warga diaspora Indonesia yang berkembang cukup pesat di saat mayoritas bisnis limusin dan mobil sewaan lainnya di Amerika cenderung merugi. Menurut pemiliknya, bisnis limusin dekat Washington DC ini bisa bertahan pasca pandemi karena jumlah pesaingnya berkurang drastis. Dari rumah mereka, pasangan Erna Widayati asal Yogyakarta dan Patrick Matheson asal Belgia menjalankan Time Advantage Limo, layanan kendaraan bisnis dan formal lengkap dengan pengemudi bersetelan jas. Perusahaan ini melayani kawasan sekitar Washington DC, Maryland, Virginia, dan West Virginia, termasuk Pennsylvania. We have limousine, we have limo bus, we have van, and we have a regular business car, and then the sedan. Dengan mengantongi 23 perizinan dari negara bagian Maryland dan federal, Time Advantage mulai beroperasi 2011 dengan hanya 2 sedan. Kini mereka punya armada. Karena regulation itu very ketat ya, very strict ya. Jadi kita nggak bisa ada yang open, we don't do that. Karena resiko kecelakaan lebih tinggi. Kita senang yang safe and fun, you know. Klien pun beragam, termasuk pangkalan militer dan perusahaan besar. Itu kira-kira 40% dari bisnis kita adalah private school. With COVID, we had a very difficult time. We had to go into a retirement account, but we survived. We survived and other businesses closed. So now we have this whole area because they have nobody else to go to. I feel like they really care about their clients. They're not just a big corporation. They really have that personal relationship. They bend over backwards to make sure that they can do the times that you need. You get that kind of family experience. You know, they don't just treat you as a customer. You kind of become family. Dari Hagerstown, Maryland, Aryatno Budianto, Ronan Zakaria, dan Irfan Ihsan, VOA. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. 3 sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung.
ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, misi Artemis dari Badan Antariksa Amerika NASA dengan roket terkuat di dunia akan meluncur dari Kennedy Space Center di Florida Senin pagi ini waktu setempat untuk penerbangan uji coba yang akan membuka jalan bagi manusia kembali ke bulan untuk pertama kalinya dalam 50 tahun. Setengah abad lebih setelah misi Apollo membawa manusia ke bulan, penjelajahan antariksa memasuki era baru. Misi Artemis pada Senin ini adalah peluncuran pertama NASA bagi sistem peluncur barunya yang disebut SLS. Roket setinggi 320 kaki atau hampir 100 meter ini lebih tinggi dari patung Liberty dan adalah roket terkuat yang pernah dibuat. Roket ini hanya sekali pakai, tidak seperti roket SpaceX yang bisa dipakai ulang. Roket akan membawa wahana antariksa Orion untuk mengorbit bulan dalam penerbangan percobaan tanpa awak. Hanya kapsul Orion yang akan kembali ke bumi setelah mengorbit bulan. Dan menurut NASA, Orion akan mengorbit hingga sedekat 60 mil atau sekitar 100 km dari permukaan bulan. Misi Artemis akan berlangsung selama 42 hari. Dan bila semua berjalan lancar, maka NASA berencana melakukan misi berikutnya dengan astronot pada tahun 2024. NASA mengatakan berencana mendirikan pangkalan di permukaan bulan dan mengembangkan teknologi dan latihan operasional yang akan mempersiapkan untuk penjelajahan selanjutnya hingga ke planet Mars. Saudara, Turki mempererat hubungan dagang dengan Rusia pada saat negara-negara barat menjatuhkan sanksi ke pemerintahan Presiden Putin. Pengamat menilai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mungkin membutuhkan dukungan Rusia untuk meningkatkan ekonomi negaranya menjelang pemilu Turki tahun depan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Turki ini jadi alasan Rusia untuk mengirimkan $5 miliar ke Turki. Dilaporkan akan ada tambahan dana $10 miliar yang akan dikirim dalam beberapa pekan ke depan. Tambahan dana ini disambut baik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang pencalonan kembalinya pada pemilu 2023 dibayangi melemahnya mata uang Turki dan inflasi yang mencapai hampir 80%. By helping Russia get around sanctions, that Turkey can earn key balance of payments receipts from that, and that will help support the lira, rein down inflation, and help him win the elections. Meski Turki merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Erdogan menolak untuk ikuti langkah negara-negara barat menjatuhkan sanksi ke Rusia atas serangannya ke Ukraina. Analis memperingatkan akan adanya kemungkinan Putin berupaya untuk meningkatkan ketergantungan Erdogan pada Rusia guna menghindari sanksi barat terkait teknologi. Dan ini akan menempatkan Turki pada posisi yang sulit. To me, the game breaker is high technology. If I understand it correctly, both in civilian area and in military area, Russia is denied high technology that is really hitting their supply lines. And if Turkish companies are used to import proscribed, I suppose that's the word, proscribed items to re-export to Russia, that will blow the game open and Turkey will be sanctioned. Bila Turki pun dijatuhi sanksi, perekonomiannya yang telah terpuruk bisa semakin terhempas, sehingga justru menyuburkan sentimen negatif calon pemilih kepada petahana dalam Pilpres mendatang. Demikian laporan VOA. Saudara, turis yang menyelam di terumbu karang di Florida kini sering berhadapan dengan ikan skorpion atau lionfish asal Indo-Pasifik, salah satu dari ratusan satwa invasif di negara bagian ini.
Florida yang bersuhu hangat membuatnya menjadi tempat yang dihuni satwa invasif terbanyak di dunia. Dan ini mengganggu keselamatan satwa dan tanaman lokal, serta kesehatan warga juga. Bekicot raksasa ini bukan hewan yang paling cepat bergerak, tapi bukan berarti kehadirannya tak berdampak pada lingkungan sekitar. Giant African land snail is an agricultural pest that feeds on over 500 different kinds of plants, so we're concerned with that being in our environment. Bekicot raksasa Afrika adalah salah satu dari sekitar 500 satwa invasif di Florida, alias satwa tak asli habitat setempat. Another issue with this snail is that it carries the rat lungworm, which can cause meningitis in humans. And we did detect rat lungworm in this population last Friday. Populasinya diduga berasal dari hewan peliharaan yang lepas atau dilepas. Well, unfortunately, with a lot of pets, people let their pets go. It's very unfortunate that someone would do this. Itu pula mengapa Florida bagian selatan kini dihuni puluhan ribu ular sanca alias ular piton asal Asia. People think that you can just release an animal that doesn't belong somewhere and that there won't be any consequences. So, they figure, what's one snake gonna do? But if a lot of people are releasing their pet snakes, you can just have a catastrophe. Komisi Pelestarian Ikan dan Satwa Liar Florida kini mempekerjakan pemburu profesional. The pythons have left a great impact, negative impact in the environment here. It's very clear. Where once there were thousands of animals, now it's eerily quiet. It's like a ghost town. It's a desert. It's an animal desert as a consequence of the pythons. Sebagian pemburu ular yang tergabung dalam Swamp Apes ini adalah veteran perang yang memanfaatkan kegiatan ini untuk mengatasi trauma masa lalu. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Kaika Kusuma, remaja diaspora Indonesia yang belajar bela diri wushu sejak usia 5 tahun. Kaika yang kini berusia 18 tahun dan duduk di kelas 12, berlatih di sekolah wushu di Fairfax, Virginia. Dan baru-baru ini ia bertanding di kejuaraan Pan America di Brasil, serta meraih medali-medali emas di semua pertandingan yang diikutinya. Kaika Kusuma adalah pelajar SMA The Madeira School di McLean, negara bagian Virginia. Ia menekuni olahraga wushu sejak usia 5 tahun di Omei Wushu Kung Fu Center. Perpaduan olahraga dan seni bela diri adalah alasan utama Kaika menekuni wushu. Tahun ini Kaika terpilih menjadi atlet wushu nasional mewakili Amerika Serikat dalam kompetisi internasional seperti kejuaraan tingkat benua Pan American Wushu di Brasilia, Brasil akhir Juli 2022. I competed in 4 events, so I competed in bare hand, straight sword, spear, and also choreographed sparring with a partner, and I ended up winning gold in all of the events. So it's still a little bit hard to believe because I competed with a lot of athletes that I look up to and who are world class. They've competed in world level competitions, not just Pan American level. Prestasi ini selain berkat kerja keras Kaika juga karena bimbingan guru atau shifu yang menempanya, termasuk pelatih Eugene Moy yang telah mendampingi Kaika sejak kompetisi pertamanya tahun 2014. Personally, I'm very proud. It is a little surreal actually. She, I guess, is almost a senior in high school, and I think seeing her compete a large difference in sort of her performance, her approach to competition. Menjadi atlet pelajar, prestasi Kaika juga amat tergantung pada dukungan waktu dan biaya dari orang tuanya. Ya. Olahraga ini mungkin belum sepopuler olahraga lain di Amerika. Seperti sepak bola, bola basket, tenis, atau senam yang bisa memperoleh sponsor. Jadi apapun ini juga kita harus dukung dari sisi biaya juga. Dari Fairfax, Virginia, VOA.